Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hadapkan hati kita pada Allah Ta'ala, bertawakal kepadanya sepenuh hati. Kiranya kajian kita dia berkahi, gitu. Karena tanpa berkahnya tidak akan menghunjam ilmu itu ke hati, tidak akan menerangi qalb. Kalau qalb tidak terang, ya kita dalam kegelapan, meraba-raba makna kehidupan, mencoba menyemangati diri tapi kok rasanya lemes gitu ya. Jadi tidak ada daya ruhnya tidak terasa gitu ketika kalau kita dalam kegelapan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ilmu itu adalah pelita hati. Pelita itu sifatnya menerangi. Yang tadinya gelap menjadi terang. Yang tadinya tak terlihat jadi terlihat. Tadinya tidak paham jadi paham. Kalau orang paham, biasanya dia akan menjadi lebih bijak dalam kehidupan. Tidak terlalu terombang-ambing oleh fenomena sesaat. Tidak terlalu mudah untuk jatuh. Tidak terlalu mudah untuk diombang-ambing oleh emosi gitu. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dari hari ke hari bermanfaat. Itu berkahnya kepada hati. Baik, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, selamat bergabung ke kajian suluk online. Sekarang kita masuk ke gelombang 11 ya, alhamdulillah. Jadi pulang dari Indonesia kemarin 2 minggu, wow, sangat hektik gitu ya, tapi menyenangkan sekali. Semoga bisa berkala berkunjung ke sana. So terima kasih buat kawan-kawan yang baik yang menyempatkan diri atau tidak sempat, tapi doanya sudah sampai gitu. So ya, itu menjadi bekal bagi catatan perjalanan saya berikutnya. Semoga semua bisa menikmati gitu hidangan dari Allah Ta'ala melalui kita semua gitu. Nah, forum ini seperti saya bilang, this is a community gitu. Jadi saya mulai dari gelombang ini memutuskan untuk tidak woro-woro lagi membuka kelas baru gitu ya. Jadi kalaupun ada yang bergabung via aja. Karena ini kelasnya ternyata akan terus gitu ya. Jadi kalau saya buka baru harus mulai dari awal. Pembahasannya agak susah gitu untuk continuity-nya, susah mengatur kurikulumnya gitulah. Nah, memasuki gelombang 11 ini kita akan masuk tematik gitu. Jadi gelombang 11 kita akan melihat bagaimana kisah salah satu nabi yang namanya disebut paling banyak di dalam Al-Qur'an. Siapa itu nanti kita lihat, supaya perjalanan beliau yang terekam dengan sangat agung itu kita bisa refleksikan ke dalam diri dan kita bisa lihat posisi kita di mana. Karena ketika sesuatu kisah dimuat di dalam Al-Qur'an, pasti ada hal yang penting bagi pijakan kita. Karena kita bicara Al-Quran, kitab yang akan berlaku seumur hidup, sepanjang masa. Bahkan orang di alam barzah, dikatakan di dalam surga pun orang masih mempelajari Al-Quran. Saking ilmunya nggak habis-habis. Gitu. Nah, woro-woro sedikit, boleh ya. Buku catatan perjalanan kedua sudah terbit. Yang mau mendapatkan silahkan kontak saya Japri gitu ya. Spesial buat kelas ini kita kasih special discount gitu. Terus untuk materi pelajaran di kajian suluk ke-11 ini alangkah lebih baik kalau sahabat-sahabat punya juga membaca referensi kisah nabi-nabi yang saya rekomendasikan itu karya Ibnu Katsir gitu. Dan ya banyak kisah nabi-nabi yang harus kita pelajari gitu ya. Di dalam Al-Quran dikatakan di surat Yusuf ya, ayat 3, Auzubillahiminasyaitonirrajim, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik gitu. Nahnu nuqussu alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu. Jadi kisah yang paling baik dalam Al-Quran ini penuh dengan simbol-simbol. Bahasa yang paling bisa melewati seluruh zaman adalah bahasa simbol. Karena bahasa ini bisa berlaku mau itu zaman internet, zaman batu zaman dulu, zaman di mana orang masih berkendara dengan unta. Simbolisme
itu bisa melalui seluruh zaman. Nah, karena Al-Quran bicara tentang simbolik, maka penting untuk mengupgrade akal kita. Simbol itu nggak mudah dibaca. Dia tidak paralel. Dia butuh tafakur, butuh analisa gitu, butuh diam sejenak gitu. Makanya Al-Qur'an sangat tidak bisa dibaca letterlek dalam arti ketika ada ayat penggalah orang kafir dimanapun berada. This is not necessarily kita memenggal orang yang berbeda agama kan. Kita harus lihat konteksnya gitu. Nah, konteks itu sangat penting di mana ayat itu diturunkan, di mana social cultural masyarakat pada saat itu berada dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kisah Musa alaihissalam. Ini bisa kelihatan dari sana slide-nya? Kelihatan ya. Oke. So, jadi kalau kita lihat hikmah dalam kisah hidup Musa alaihissalam itu sangat-sangat padat. Dimulai sejak beliau dilahirkan, apa itu arti tabut, bahkan namanya yang sebenarnya nama Musa konon diberikan oleh Firaun sendiri, gitu, bapak tirinya itu sudah mengidentifikasikan warna kehidupannya. Well, dari kecil kita sudah belajar tentang kisah ini gitu ya. Musa, oh ya tahu Ten Commandments, kita nonton filmnya juga gitu, membelah laut dan lain sebagainya. But my question would be like this. Untuk seorang nabi yang namanya disebut 136 kali dalam Al-Quran, bahkan nama Rasulullah 4 kali. Ismail sebagai perbandingan ya, Ismail alaihissalam 12 kali. Itu rata-rata di bawah 20 kali. Ini baru, kalau ada yang punya data lebih silahkan, but this is stands out gitu. Nama Musa alaihissalam disebut ratusan kali. Pasti Allah punya sebuah message yang sangat jelas di sini, bahwa pelajari kisah ini. Nah, karena Al-Quran ini merupakan guidance, ya, panduan buat kehidupan kita, harusnya Al-Quran itu berfungsi praktis dalam menghadapi suami yang kayak begitu, pasangan yang sedang begitu, istri yang sedang begitu, jenis pekerjaan atau suasana kantor yang sedang begitu, you name it. Kita semua punya masalah, betul? Per hari ini, yang bikin kepala kita pusing, yang bikin hati kita, gitu ya, makan hati, yang bikin perut kita mules, benar nggak? Dari semua arah, Nah, bagaimana agar satu penggal saja ini kita lihat kenapa kisah Yusuf dibuat sedemikian, Musa alaihissalam dibuat sedemikian masif? Tentu ada pelajaran buat kita semua. Nah, kita akan baca pelan-pelan ya, tartil. Kita membaca dengan tartil karena kita punya sekitar 24 kali pertemuan, so kurang lebih 6 bulan ke depan kita akan pelan-pelan gitu melihat ini. Nah, kalau kita bicara tentang Musa, tentu tidak terlepas dari sukunya, yaitu Bani Israel. Jadi kalau dari lihat ini keturunan Ibrahim alaihissalam secara garis besar melahirkan 2 Bani Ismail dan Bani Israel. Ini 2 Bani yang menghasilkan agama-agama besar di dunia. Islam, Nasrani, Yahudi itu dari sana. Bahkan Nasrani itu kan sebenarnya muncul ketika rahib-rahib Yahudi korup pada saat itu dan Nabi Isa diturunkan. Nah, kemudian Bani Israel adalah panggilan bagi kaum keturunan Israel. Dalam Al-Quran itu Yakub disebut dengan nama Israel. Jadi Bani atau keturunannya Yakub alaihissalam. Sementara Yakub itu kan dari turunannya Ishak. Nah, ini kita lihat secara sejarah dulu, karena ini aktor-aktor sejarah yang nabi-nabi yang diturunkan di Bani Israel itu banyak banget, ratusan nabinya, mungkin ribuan ya, karena Rasulullah berkata ada dalam sebuah hadis ada sekitar 124.000 nabi-nabi gitu ya, di hadis lain 144.000 gitu, dan kebanyakan turun di bangsa ini. Nah, jadi kita harus lihat put into the context. Ini kita bicara tentang Bani Israel, yaitu anak-anak cucu Yakub.
Di sisi lain, Israel merupakan istilah berasal dari bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, dan Il bermakna Tuhan, Il atau El gitu ya. Jadi Israel adalah hamba Allah, kan dikatakan begitu. Ada juga yang mengatakan Bani Israel, Isra itu berjalan, Il di malam hari katanya. Jadi orang-orang yang berjalan di malam hari. Sebenarnya mirip, ada sebuah kedekatan makna dari hamba Tuhan dan mereka yang berjalan di malam hari. Dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya, seperti itu. Jadi hamba-hamba Tuhan sejati itu adalah mereka yang selalu mencari cara untuk berdua-duaan saja dengan Allah Ta'ala. Dan biasanya itu adalah di waktu malam hari. Makanya Allah Ta'ala berfirman, mana yang mengaku mencintaiku? Kok tidur? Gitu, kira-kira begitu. Kalau sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, keterangannya banyak di sitat itu, udah famous gitu. Dari situ ditanya, siapa yang meminta aku beri? Ya, siapa yang memohon ampun aku ampuni, seperti itu. Malam hari sahabat-sahabat ada kunci-kunci di situ. Betul, terutama sepertiga malam terakhir. Masalah apapun yang melingkupi kita, coba buka dengan bangun di sepertiga malam terakhir. It really works. Miraculously. Kalau kita cuma mengandalkan pikiran, ya, mengandalkan barangkali ini skema ini itu, apalagi mengandalkan yang lain, mengandalkan si itu bayar utang, mengandalkan warisan, mengandalkan gaji ke-13, whatsoever, mengandalkan proyek ini itu gitu ya. Biasanya luput. Kalaupun dapat terus hilangnya tuh nggak tahu kemana gitu, nggak jelas aja. Itu kesimpulan, pokoknya saya belajar dalam hidup, begitu kita tergelincir ya hati, jangankan banyak gitu, sedikit saja mengharapkan selain Allah, itu biasanya malah petaka datang dari situ. Karena seolah-olah gini, Allah tuh maha pencemburu ketika seseorang bilang, aku mencintaimu ya Allah, dan aku mencintai negaraku. Kata Allah, negaramu saja. Aku mencintaimu ya Allah, dan aku mencintai ini, ya si fulan saja gitu. Dia tuh zat yang tidak mau diduakan. Makanya la ilaha illallah dari awal itu statementnya udah la ilaha illallah gitu seharusnya. Dan itu yang dengan perkataan itu kita menjadi seorang muslim. Tapi kemudian ikrar itu akan diuji coba terus dalam keseharian. Benar nggak ilah kita cuma Allah? Cuma jangan-jangan ada Tuhan-Tuhan lain di dalam hati yang menguasai kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah. Nah, hal-hal seperti itu, kegelisahan, ketakutan, ketidaknyamanan dalam hati, itu jelas sebuah bukti nyata tengah ada Tuhan selain Allah di dalam hati kita. Karena jelas kalau cuma zikirnya Allah mah tatmainul qulub, hati tenang. Walaupun seperti Siti Asiyah yang menghadapi siksaan seperti itu, dikuliti hidup-hidup, dikatakan ini istrinya Firaun. Nanti kita bicara tentang ini, figur yang luar biasa. Karena kalau bicara kisah Musa, pasti berkaitan dengan figur penting ini, adanya Siti Asiyah. Sampai dipancang tubuhnya ke tanah, ditindih oleh batu yang berat gitu sampai nggak bisa nafas dan sampai menjemput ajalnya. Di situ tenang hatinya. Kita baru kurang sedikit gaji berkurang, wah bergejolak. Minyak nggak ada, wah bergejolak. Tempe harganya naik, waduh. Itu. Sebenarnya kan, nah hal-hal seperti itu menjadi cermin buat kita. Bahwa ternyata, wah banyak banget ya ilah-ilah dalam hati kita. Dalam arti yang demikian mendikte kehidupan kita, adanya menjadi buat kita tenang, tidak adanya bikin kita tidak tenang. Itulah ilah. Coba didefinisikan satu persatu tuh ilah itu siapa. Adanya menjadi tenang, tidak adanya tidak tenang. Ya, nah, itu untuk PR masing-masing. Berarti kan mesti banyak-banyak istighfar, bahwa kita tiap hari berdoa,
merasa menjadi seorang muslim, tapi ternyata kan dipertanyakan, itu semua patut dipertanyakan sekali. Jadi kita berhadapan dengan Allah Ta'ala yang sangat-sangat mencemburu gitu, dia tidak mau diduakan. Dengan kata lain, tapi begitu kita menyerahkan hati kita bulat-bulat, kehidupan kita sepenuhnya, dia akan ambil alih. Yaitu kita berjalan, dia berlari, cepat sekali. Itu gerak itu, walaupun melirik segini, dia langsung sabet itu. Nah, pengalih ya, diambil alihnya kehidupan kita itu, nah itu sumber ketenangan, itu sumber berpijak yang teguh gitu. Dan kita akan mulai merasa bahwa hidup dalam pengaturannya adalah yang paling baik. Kita tidak berusaha mengatur-ngatur kehidupan sendiri, mengatur-ngatur kehidupan anak sendiri. Gitu. Kamu harus nikah usia segini. Aduh, berat ya, kasihan si anak kalau harus sampai di verdict gitu ya, harus didikte seperti itu. Gitu. Kita bahkan tidak sepatutnya mendikte diri kita sendiri. Dulu saya misalkan usia segini harus nikah, punya ini. Ke laut nggak ada tuh yang kejadian. Ya boleh bikin plan gitu ya, tapi ketahuilah kita bikin rencana itu hanya untuk menguji apakah rencana kita sesuai dengan rencana Allah. Dan ketahuilah bahwa rencana Allah adalah yang terbaik gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke kisah hidup Musa alaihissalam, kita harus lihat dia konteks sebagai Bani Israel. Nanti kita akan belajar bagaimana Bani Israel kok sampai diperbudak oleh Firaun di negeri Mesir gitu ya. Dan siapa itu Bani Israel? Karena ini umat yang seorang bangsa ya, yang dipuji bahwa banyak kelebihannya. Tapi toh biasanya ya, dalam sejarah ketika Bani Israel itu mengandalkan bangsa lain, tidak memenuhi perintah Tuhan, dihancurkan itu. Ada saja diserbu bangsa mana. Nah, itu juga ayat buat kita. Begitu kita mengandalkan selain Allah, itu malah petaka kita. Sudahlah, silahkan nanti masing-masing setelah ini bertestimoni ya, bersaksi bahwa kehidupan kita itu akan jejak, akan kuat selama kita betul-betul mengandalkan Allah Ta'ala. Sekarang, sahabat-sahabat, kalau boleh jujur gitu, siapa yang hati kita lebih andalkan untuk memenuhi kehidupan kita, kehidupan anak kita, kehidupan keluarga kita? Apakah pekerjaan kita yang menghasilkan uang atau gaji tetap itu? Apakah proyek ini itu? Atau bahkan guru spiritual sekalipun gitu. Kan itu objek-objek yang sebenarnya bukan Tuhan. Dan sangat halus. Kehidupan kita akan selalu digiring untuk mengenal Dia, karena kita harus bertestify man robuka. Siapa sebenarnya Rob? Pemelihara kita, kehidupan kita. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat krusial. Kalau kita mau selamat menghadapi pertanyaan malaikat di alam barzakh nanti yang pasti akan datang, karena kematian pasti datang. Man robuka? Siapa Robmu? Siapa yang memelihara kamu? Siapa yang ngurusin kita? Kalau kita masih menjawab dalam tataran akal, ya dia akan hilang seiring dengan raga kita, sel-sel otak kita di mana memori itu disimpan akan dimakan oleh ulat-ulat dan cacing-cacing tanah. Jadi pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab itu di alam barzakh nanti? So that to put into perspective, gitu. Jadi kajian suluk gelombang ke-11 ini kita akan memasuki dan memperdalam tentang kisah hidup Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebelum jauh melangkah, mungkin saya akan langsung buka forum pertanyaan atau sharing session yang berkaitan dengan apapun. Ya, silakan. Ya, karena ini kita bicara tentang sahabat-sahabat, kalau nabi-nabi itu ya
Mereka adalah figur-figur orang yang berserah diri dan mati dari dirinya sendiri, mati dari hawa nafsunya. Setiap jengkal, setiap kedipan, itu semua dia berjalan tidak berani kalau bukan karena petunjuk Allah Ta'ala. Jadi walaupun sebuah episode yang tampaknya sang Nabi melakukan kesalahan dan kemudian ditegur, itu by design. Dia harus memerankan itu supaya menjadi pelajaran buat umat berikutnya. Itu hebatnya para nabi. Jadi kisah-kisah mereka sungguh harus kita lihat. Ini orang-orang yang betul-betul mengorbankan dirinya, kehidupannya tuh udah terserah, Allah bikin aja. Nah, untuk pelajaran sekian generasi ke depan. Nah, untuk itu kita pun harus bercermin. Kadang-kadang ya warna kehidupan kita Allah desain sedemikian rupa. Kerap kali tidak seperti hal yang kita bayangkan. Harus bercerai misalkan, harus menghadapi ini itu pergulatan, kericuhan, konflik rumah tangga, difitnah, dieksploitasi, you name it gitu. Tapi ketika kita ridho menerima jenis kehidupan kita yang menurut akal pikiran kita biasanya hawa nafsu suka nggak sepakat karena dia selalu ingin hidup tuh yang tenang, notion happy life itu seperti itu gitu gambarannya. Dia punya gambaran tersendiri dan itulah sumber kita sulit untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Intinya sahabat-sahabat, warna kehidupan kita masing-masing itu Allah sudah desain. Jangan dijudge dari hari ini bahwa aku gagal. Tidak, kita belajar dari para nabi-nabi. Kegagalan itu kadang adalah untuk sebagai pembelajaran. Mungkin ya, anak cucu kita cicit yang nanti akan melihat ke belakang gitu bahwa dulu nenek saya begini gitu, tapi dia begitu gitu. Jadi ada hal-hal yang Allah turunkan dengan sangat rapih di dalam jalinan hidup setiap manusia. Yang itu sangat tidak patut kita buang. Sangat tidak patut kita condemn atau kita kutuk bahwa kehidupan saya kacau sekali gitu. Jangan. Kalau kita sendiri sudah tidak menghargai kehidupan yang Allah beri, lantas siapa lagi yang bisa? Padahal tangga menuju Allah itu ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka hargai apa yang Dia hadirkan, bergembiralah, tersenyum dengan semua yang Dia hadirkan, sakit atau sehatnya, it's all part of the package. Warna kehidupan kita Dia desain. Seperti halnya Dia mendesain semua warna kehidupan nabi-nabi. Kadang adalah untuk selain pelajaran buat kita, itu ada hidden message untuk generasi berikutnya. Dia akan belajar. Jadi berserah diri sajalah gitu. Terima apa yang sudah terjadi, ambil pelajaran dari situ, tegap menghadapi masa depan gitu ya. Tersenyum dan kemudian alhamdulillah, semua alhamdulillah dilakukan dengan baik. So that's one of the moral of the story for this introduction of the life of Moses. Yang mau sharing atau curhat atau berbagi tentang pandangannya, silahkan dibuka because this is also about sharing session. Ya, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, siapa nih? Nu ya Teh. Oh, Teh Nu ya yang nggak muncul di sini. Ya, mangga Teh. Ya. Ya, maaf saya off kamera ya Teh, maaf. Sok, mangga. Terima kasih sudah dipijit ditotok. Ya, totok punggung gitu. Nyamin, mudah-mudahan enak. Alhamdulillah. Ya. Gimana Teh? Ini Teh, ya alhamdulillah Teh kemarin setelah pertemuan kan banyak hikmah ya yang saya dapat. Ya berbagai hal gitu. Jadi satu persatu pada saat saya sakit bahu dan saya merasa khawatir nggak bisa hadir gitu kan, tiba-tiba Allah kirimkan itu pertolongan. Itu saya pikir itu rezeki ya. Bu Diah dari Bandung tuh sengaja beliau ke mana, ke Rempoa jemput ke kakaknya, terus
jemput saya juga di Jakarta. Masya Allah, akhirnya kita bisa ketemu. Ya, maksudnya saya sangat bersyukur dan mengucapkan jazakumullah khair. Ternyata apa yang saya inginkan, ya saya seolah-olah ini mimpi yang nyata untuk ketemu Teh Tessa yang jauh dari Amsterdam, terus hadir di Indonesia, terus kita bisa ketemu gitu kan, alhamdulillah. Nah terus dan saya bisa menyampaikan buku yang Teh Tessa endorsement juga ya. Nah terus selanjutnya ternyata memang seperti yang Teh Tessa bilang bahwa kita itu sebetulnya sedang meniti sirotol mustaqim gitu ya. Titian itu kan dimulai dari kita berbuat dan berproses selama hidup kita tuh seperti apa. Itu gambarannya bisa dilihat dari saat ini gitu kan. Itu mungkin yang saya aplikasikan, maksudnya bahwa ini tuh memang hidup tuh ujian gitu. Jadi ujian satu selesai, nanti ada lagi dengan cerita yang berbeda gitu. Tapi di sana mengandung hikmah dan makna. Nah ini cerita saya langsung pengalaman karena beberapa hari ini kebetulan kan saya anak-anak tuh dari Bandung kan kumpul semua di Jakarta gitu. Karena yang kuliah udah UAS gitu ya. Nah, jadi Bu aku pengen kumpul. Nah, tapi yang satu tuh kan sedang ujian dan saya ada rasa kesal gitu dalam hati saya. Sebentar sayang. Ada rasa kesal dalam hati saya bahwa ini mau lagi ujian praktek tapi kok tidak sigap gitu dengan tugasnya. Ini yang membuat saya kesal dan akhirnya saya marah gitu kan. Marah saya diam karena menurut saya ini anak nomor 3 ya Teh. Nomor 3 tuh ujian SMA gitu kan, mau kuliah kan tahun ini. Tapi saya ngelihat kok dia kok santai banget gitu. Sementara saya ibunya merasa cemas dengan apa yang saya lihat bahwa dia kok santai gitu menghadapi ujian praktek. Akhirnya karena kemarahan saya itu diam, jadi kita diam-diaman Teh. Saya dengan anak yang nomor 3 itu yang perempuan gitu kan, diam-diaman. Terus saya merasa nggak nyaman, ini saya harus bicaranya seperti apa ya? Itu seharian saya di dada tuh kayaknya bete banget gitu kan. Akhirnya pada saat jadi besoknya pagi hari saya berusaha untuk akhirnya ada teman yang telepon, ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu ini Teh, surat Yusuf ayat 100. Jadi gini, sebetulnya jika seorang anak itu, jadi gini, apakah anak kita mempunyai suatu trauma tertentu pada saat dia merasa lonely gitu. Karena anak saya dulu pernah sekolah SMP kelas 3 itu langsung ke Bandung dan terpisah dengan saya gitu selama 1 tahun. Setelah itu baru mondok selama 1 tahun juga. Nah, karena pertimbangan sesuatu akhirnya saya ingin merasa dekat dengan anak, jadi saya pindahkan sekolah anak saya dan saya bisa bareng. Nah, ternyata di 2 tahun itu ada rasa kesepian pada diri anak saya. Nah, itu menjadi trauma buat dia. Menjadi trauma. Nah, secara komunikasi kami kurang klop. Maksudnya agak kesulitan berkomunikasi secara langsung gitu. Jadi saya terlalu berekspektasi tinggi bahwa anak saya harus mengerti dan memahami kondisi saya gitu. Sementara yang saya lihat apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, ini terlalu besar dari saya sebagai ibu. Nah, kemarin saya disadarkan itu mungkin 2 hari lalu. Kemarin saya disadarkan bahwa oh iya, saya yang harus memahami dia, bukan dia yang harus memahami saya. Jadi saya ingat cerita Nabi Yusuf yang dia dimasukin ke sumur oleh saudara-saudaranya, tapi dia diselamatkan Allah, dan dia pada saat diselamatkan itu Nabi Yusuf memaafkan dan mencintai saudara-saudaranya gitu loh Teh. Jadi maksudnya yang saya ambil kesimpulan, kita boleh punya standar yang tinggi untuk siapapun gitu ya, untuk anak kita, untuk klien kita atau siapa, tapi kita berusaha untuk menurunkan dulu standar itu dan tidak berusaha untuk menghilangkan, tapi berusaha untuk memahami kondisi, jadi lebih memahami kondisi orang lain dengan kesadaran merubah diri sendiri dulu gitu Teh. Ya mungkin begitulah. Jadi gambarannya
oh iya ya, Nabi Yusuf aja yang udah diperlakukan tidak baik oleh saudaranya, tapi masih berbuat baik dan mencintai saudaranya. Nah ini apalagi Iya. anak sendiri gitu teh. Nah ya Nah, ini itu. ya itu terbukanya gitu, terbukanya Masya Allah Mhm. ternyata kesalahan itu bukan dari orang lain, ternyata dari kita sendiri, bahwa Hmm. saya Terus terlalu setelah ini ya. ada kesadaran itu gimana bisa Nah, komunikasi dengan anak? komunikasi mulai mencair teh. Kemarin karena Hmm. misalnya gini ya, saya nanyain, dia kan suka siomay Hmm. gitu kan. Hmm. Kebetulan Oh, ya, diplomasi somai. iya siomay. Teteh mau Hmm. siomay gitu. Aku Sebelumnya dia juga udah bilang, suka "Ibu, somai. Hmm. ya Ibu aku pengen siomay yang kemarin lagi," gitu kan. Nah, terus Nah, udah itu cair waktu tuh kalau udah ngomong gitu. nah gitu. Pas Heeh. kemarin tawarin, teteh pesen maksudnya mau disiapin siomaynya aja atau mau pakai bakso atau gimana gitu kan. Hmm. Tapi dia masih diem, kayaknya gengsi gitu ya. Ya udah, Hmm. saya nggak marah di situ karena ya udah, ini anak, saya harus mencurahkan sayang saya sebagai seorang ibu untuk anaknya. Yes, Jadi ada usaha untuk merangkul gitu. Saya harus merangkul betul. dia dan saya harus memahami gitu. Kalau saya marah, mungkin dia tambah down, tambah merasa nggak nyaman, tambah merasa Ya, bersalah juga, tapi tidak ya. bisa mengungkapkan gitu. Nah setelah akhirnya pada saat kondisi sayanya berubah, rasanya gitu ya maksudnya, rasa sayanya berubah. Oh iya, saya marah mungkin ya sesaat lah boleh, tapi jangan terus-terusan. Saya harus Hmm. berusaha untuk introspeksi sebetulnya yang sedang diuji itu siapa sih gitu kan. Hmm. Ternyata ya balik ke diri ya, akhirnya ngelihat ke dalam diri bahwa ya iyalah saya ibunya gitu yang memang harus berubah dulu. Jangan Hmm. dulu pengen ngerubah orang lain, ya anak sendiri kan Hmm. kadang-kadang kita pengennya orang tua tuh kamu harus gini, kamu harus gini. Kata anak, Hmm. loh, saya juga punya keinginan gitu, nah kayak gitu. Ya. Jadi alhamdulillahnya ya sudah mulai mencair, ada komunikasi dan Hmm. sikap yang ditunjukkannya itu dia melakukan tugasnya kan. Kalau ujian praktek sekarang masih via Zoom, terus dia membeli alat batik gitu kan. Hmm. Alat batik tugas-tugasnya seperti itu. Jadi Hmm. saya lihat oh dia beli sendiri gitu kan. Ya, Perlengkapannya sudah ada, terus dia kemarin ya. Zoom, dia menceritakan, jadi kan storytelling gitu ya kemarin itu via Zoom. Jadi pas saya lihat di kamar, oh ya dia sedang melakukan tugasnya itu. Jadi tanpa disuruh lagi, teh itu mah benar-benar langsung Ya, aja. Nah gitu teh. ya. Jadi Dan kadang ceritanya, anak-anak punya punya ritmenya sendiri ya. Kita kan yang pengen gitu. ya ya Alhamdulillah. Ya, terima ya itu. kasih Teh Ya Noi gitu teh. Ya makasih teh. sharingnya. Ya. Nah, itu kan. Jadi kita tuh sudah 5 tahun lebih ya advocating kajian suluk online. Suluk itu berjalan ke dalam diri, sahabat-sahabat. Jadi kita jadikan apapun kondisi di luar kita sebagai cermin. Alih-alih kita menyalahkan ini itu nggak ada gunanya, malah ada capek. Gara-gara dia nih begitu, terus begitu. Kamu harus begini, kamu terus fokusnya keluar, itu capek. Satu capek, yang kedua kita tidak akan pernah belajar. Because ketika kita melakukan itu, kita seolah-olah playing God gitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kan kita jarang untuk melihat sebentar, kenapa dia begitu ya? Bahwa agent of change itu bukan kita. Allah Ta'ala agent of change. Kita kan suka pede-pedean gitu ya. Kalau aku nggak begini, dia nggak begitu. Terus juga tiba-tiba pasangan sholat, gitu gara-gara aku dong gitu ya. Take it, itu apa namanya, mengambil poin yang tidak patut kita ambil gitu. So this is the way gitu. Ketika kita berserah diri, kita tuh sebenarnya harus berjuang untuk mengosongkan diri supaya kuasanya turun. Berkahnya turun, ilmunya turun, cahayanya turun. Begitu itu turun, udah otomatis sekitar tersinari. Otomatis. Nah, kita tuh suka menyinar-nyinari diri dalam arti suka apa ya? Megalomania gitu, merasa kita tuh yang bisa mengubah semuanya. I can do this, I can do that. Capek sampai akhirnya di ujung tahu-tahu sakit, tahu-tahu rambut sudah memutih, and you look back at knowing and realizing kita selama ini berkutat dalam rat race of life gitu. Kita merasa udah lari ratusan kilometer padahal di situ terus kayak di treadmill gitu. Nggak jalan kemana-mana. Buktinya apa? Dia tidak paham siapa dirinya. Buktinya apa? Dia tidak paham Robnya siapa. Tuhan menjadi hal yang disebut hanya di saat umroh,
Ramadan gitu ya, sepetak sejadah gitu. Tapi apakah dia hadir di kantor? Dia hadir dalam bisnis kita, dia hadir ketika ada konflik dengan anak seperti itu, jarang rasanya. Jarang kalau boleh jujur. Yang ada kita gitu. My wish, my idea, makanya aku itu ego itu yang paling besar. Kata Nabi Isa, yang hijab paling besar antara seorang hamba dengan Allah bukan hal-hal dunia, dirinya sendiri. Maka di kisah Syuaib itu memang harus sampai unta masuk ke lubang jarum dalam Al-Quran begitu. Ego tuh harus kecil seperti itu tuh. Sekecil itu. Unta masuk lubang jarum gimana tuh? Itu kan kalimat di Al-Quran. Unta masuk lubang jarum, apa sih? Itu simbol lagi gitu. Segede gitu harus kecil. Nah, Allah tempa dengan kehidupan. Dia bikin gagal ini, gagal itu, sakit ini, sakit itu, kehilangan ini, kehilangan itu. Belajar dong gitu maunya tuh gitu. Allah tuh ya sahabat-sahabat, zat yang tidak mau menyakiti hambanya. Zat yang tidak mau bikin kita repot. Apa boleh buat ketika kita nggak belajar, ya hantamannya akan harus keras karena kalau tidak belajar di alam ini, di alam sana lebih berat lagi. Allah Maha Pengasih dan tahu imminent problem, ya, ada imminent dangers, ada ancaman yang bahaya yang lebih besar yang mengancam, dia akan selamatkan kita di situ. Bahkan ada keterangan seperti ini, kalau orang itu banyak maksiatnya, ya, cara Allah menyelamatkan apa? Dipercepat kehidupannya gitu. Karena kalau tambah usia, tambah ngaco tuh orang gitu. Banyak. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu ada dalam khazanah agama. Nah, jadi saya senang tuh tadi Mbak Nui sudah bilang, ya Teh Nui kalau ada anaknya begini, di awal-awal dia coba merubah, bahkan getreng-getrengan tuh. Kalau udah saling tidak bicara, kalau sama anak mah kita yang harus nunduk. Sama siapa yang orang dewasa di sini gitu kan? Kita yang harus dewasa. Kalau sama suami, aku nggak mau bicara, atau kumaha tuh. Kita yang harus menunduk ego kita ya, Nak. Kenapa sih gitu? Mama tuh sebenarnya kesel, ngomong-ngomong gitu. Mama tuh gitu. Jadi ada dia tahu bahwa kita kesel kok. Itu fungsinya komunikasi gitu ya. Tapi ucarakan dengan baik-baik, dan pagetreng-getreng adalah cara yang big no-no gitu. Dia anak itu ya, dia terlahir tuh nggak minta dihadirkan dari kita, bener nggak? Kita juga nggak, it was just given. Terus tiba-tiba kita we are ibu terutama itu dunianya bener gitu. Dia kalau mau mapakeun gitu, orang Sunda tuh mengantarkan dia ke dunia yang lebih besar, kitanya harus stabil. Makanya peran ibu orang tua gitu untuk besar gitu, karena untuk mengantarkan si anak menjaga fitrahnya, menyongsong kehidupannya sendiri agar dia bisa berdikari gitu. Tapi kalau kita kan membekali anak bukan hanya dengan ini, Nak, pokoknya kamu ya ada asuransi, kalau kamu tidak cukup dengan itu. Yang justru yang paling mahal soft skills, akhlak kata Rasulullah. Pemberian orang tua yang paling berharga itu akhlaknya. Akhlak itu apa? Kesabarannya. Anak tuh menyerap cahaya kesabaran. Tapi anak tidak akan pernah belajar sabar kalau orang tuanya cuma bilang sabar ya nak, barijeng si ibunya tuh yang ya marah-marah terus sama suaminya, misalkan kurang ini marah-marah terus, kan anak melihat kondisi itu. Jadi sebenarnya jihad kita itu benar-benar untuk mengosongkan diri dari dan menundukkan hawa nafsu sehingga karunia-Nya turun. Makanya harus banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Itu kata Rasulullah kan, istighfar itu membuka rezeki. Jadi kalau ada yang nutup, dengan istighfar dibuka, buka. Nanti kalau cahayanya masuk, itu otomatis sekitar tuh tercahayai bener. Aneh bisa berubah tuh begitu. Kok bisa begitu ya? Yang sesuatu kalau kita preaching berbusa-busa nggak akan berubah. Karena cara kita mengubah situasi, mengubah sekitar, itu harus dengan mengandalkan Allah Ta'ala. Ingat, the agent of change hanya Allah Ta'ala. Bukan konselor ini, bukan buku ini, itu hanya sebuah mediator. Tapi ketika kita berserah diri, sholat yang benar, cahayanya datang, berkahnya datang,
Itu radiasinya tuh bisa begitu tuh ke sekitar. Aneh, mau ke di lingkungan kerja, dalam rumah tangga, dalam keluarga besar, dan lain sebagainya. Nah, topik tentang anak ini menarik memang. Ini kayaknya Dela udah angkat tangan. Silakan, Del. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa ya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Teh ini nggak akan di-sharing ke publik kan? It's public. Ya, maksudnya yang lihat di rekamannya nanti buat publik. Iya, ini akan diupload di YouTube. Oke. Iya, dan settingannya publik. Aku private aja deh kalau gitu. Oke. No problem. Nanti japri aja ya. Nanti barangkali ada pihak-pihak yang tersakiti kalau ini dibuka. Enggak sih, sebenarnya enggak tersakiti. Cuma maksudnya aku mau cerita apa ya namanya, ada ibu akunya, cuman aku apa ya namanya, intinya sih aku mau bersyukur bahwa ternyata perjalanan aku apa ya, waktu dari aku kembar terus dipisah itu ternyata itu tuh justru perlindungan Allah gitu aja sih, dan aku sangat mensyukuri hal itu gitu. Dan aku baru menyadari itu justru di usia aku yang udah gede gini, udah tua gini gitu loh. Tapi aku benar-benar ngerasa Allah tuh benar-benar menjaga aku dari kecil, dan orang yang merawat aku itu tuh benar-benar orang yang luar biasa gitu. Apa namanya, nenek aku gitu, dia itu benar-benar orang yang luar biasa yang aku banyak belajar dari dia, mulai dari belajar apa tuh namanya, ya bahkan kepetik gitu loh Teh, didikannya sampai aku di Perancis gitu, karena nenekku dulu itu dia orang yang paling tua di ini apa namanya, di apa tuh namanya, di kotanya, maksudnya waktu itu dia kan tinggalnya di Cianjur gitu, dan dia tuh sangat apa ya, toleran banget sama umat agama lain, kayak orang Cina yang agamanya lain gitu. Jadi kayak suka kalau ada yang meninggal atau yang kecelakaan tuh nenekku suka nengok, terus sampai aku waktu kecil pun pernah diajak ngelayat orang Cina yang meninggal, aku sempet takut ya dengan apa tuh namanya, dengan boneka yang ditaruh di dalam kardus, bukan kardus, boneka yang dipajang di toko tapi masih didus gitu. Aku nggak tahu kenapa aku takut itu kalau lihat itu. Ternyata pas aku udah gede, aku baru ingat bahwa aku pernah diajak nenekku ngelayat orang perempuan Cina yang meninggal, dan dia didandanin kayak boneka dalam peti gitu Teh. Dan aku baru ngehnya tuh justru pas lihat kemarin artis Indonesia yang meninggal dunia digituin, dan aku ini kayak mirip banget gitu. Aku baru ngehnya itu. Terus udah gitu apa ya namanya, nenekku juga dia orang pekerja keras, dalam arti dia dan itu juga kayaknya nurun gitu, bukan nurun apa ya, kayak seolah-olah ke aku tuh apa ya namanya, iya maksudnya kayaknya pendidikan seorang anak tuh kayak nggak kerasa gitu, kayak memperlihatkan contoh dan kita kayak ngikutin gitu, mau itu cara pemikiran, mau itu cara bersikap kayak gitu-gitu. Dan hal itu tuh berbanding terbalik dengan ibu aku gitu. Kalau ibu aku dia mungkin mendikte ya, maksudnya dia tujuannya memang untuk kebaikan ya, untuk kebaikan semua anak-anaknya, dan nggak hanya ke aku juga gitu. Aku tinggal sama ibu aku kan setelah aku umur 11 tahun. Jadi aku kadang-kadang di situ momen-momen remaja aku jadi bingung, apakah kayak gini kalau orang tua tuh ke anaknya ataukah kayak nenek gitu loh. Sampai aku bingung terus, dan ibu aku tipikal orang yang mendikte semua anaknya maupun papa aku gitu. Jadi papa aku itu sebenarnya dia pengen jadi pengusaha gitu, tapi mama aku bilang nggak bisa, harus jadi pegawai negeri. Dan papa aku berhasil sih jadi pegawai negeri gitu. Cuman ya tetap sambil jadi pegawai negeri, tapi papa aku kayak jadi pengusaha juga gitu. Jadi kayak berjalan di dua kaki. Tapi terus ke kami juga sama, ke anak-anak gitu. Jadi kita sampai diatur ya, maksudnya bergaul dengan siapa kita diatur, jurusan kuliah pun kita ditentuin gitu ya. Kecuali aku waktu itu karena mungkin aku udah waktu kecilnya tinggal sama apa namanya, sama nenek, jadi aku memilih sendiri jurusan yang akhirnya itu konflik dengan ibu aku. Jadi kayak aku seolah-olah udah deh terserah lo mau ngapain gitu kan ya.
Cuman ya setelah sekarang udah adult, terus udah aku memahami semua itu, apa ya namanya, tapi aku malah bersyukur gitu bahwa hal itu tuh justru menguatkan aku yang sekarang nggak akan ada kalau aku nggak ngelewatin perjalanan itu. Kemudian juga apa ya namanya, waktu kemarin baru-baru ini kan aku sama Mama suka teleponan, terus Mama bilang kayaknya Mama tuh udah tua ya, kalau Mama udah tua tuh tinggal sama siapa ya, bla bla. Kayak apa ya namanya, kayak ngetes, dan aku memang sayang ibu aku ya Teh, gimana pun juga aku menyayangi dia, dan aku bilang kalau rumah aku selalu terbuka untuk Mama, kalau Mama mau tinggal di rumah aku. Terus Mama kan nanya, kan aku di Perancis terus gimana? Itu mah ya gampang, kalau seandainya kata Allah Mama tinggal di aku, pasti semua jalan dibukain, mau itu untuk urusan izin tinggal atau apapun, kata aku gitu. Terus ya mamaku sampai terharu gitu, apa ya namanya, karena ternyata kalau anak-anak yang lain aku nggak tahu udah ditanya atau belum. Cuman apa ya namanya, dia lagi ngobrol-ngobrol gitu nanya ke aku, dan ternyata aku jawabannya kayak gitu, dan kata mama sih, mama terharu, dan itu tuh bikin mama jadi apa ya namanya, ya maksudnya tenang, bahagia gitu. Ternyata apa ya namanya, ya nggak tahu lah, kayak gitu, kayak ibu aku sih bilang gitu. Cuman ya aku apa ya namanya, ya dari kajian Teh Tessa kan dari dulu kita harus, kalau masa lalu kita gimana tuh harus di apa namanya, di pasti itu tuh jadi kayak apa ya, jadi semacam bukan garis kita ya, perjalanan kita yang harus kita ambil hikmahnya ya. Dan ternyata aku benar-benar merasa bahwa betul apa kata Teh Tessa, dan aku benar-benar bersyukur dengan semua perjalanan aku, dari aku mungkin dilahirkan orang tuanya siapa, terus yang merawat aku siapa, sampai sekarang terus ketemu dengan mertua yang seperti apa, karena aku baru menyadari bahwa orang tua tuh harus bersikap seperti itu, belajar dari ibunya suami aku, walaupun udah almarhum, tapi dia itu seperti nenek aku ke aku gitu loh Teh, perhatiannya, terus membimbing, tapi tanpa harus kamu harus gini, enggak gitu loh. Sedangkan ibuku kan, kalau ibuku membimbing banyak juga, ngasih nasihat, tapi kayak kalau kata ibuku harus A, aku harus jadi A gitu loh Teh. Kalau ibunya suami aku enggak kayak nenek aku gitu, jadi dia ngasih apa ya namanya, ngasih nasihat, tapi enggak, ya ujungnya terserah anaknya gitu, kayak ya udah deh, anaknya kan bukan maksudnya anaknya ya gerak sendiri gitu. Dan nenek aku juga dulu banyak banget cerita-cerita tentang kisah-kisah hikmah, kemudian cerita-cerita Nabi, dan itu tuh masih melekat di memori aku, dan aku turunin ke anakku gitu, cerita-cerita gitu, kayak gitu. Dan sayangnya sih, tapi aku sama mama nggak ada momen-momen yang seperti itu ya gitu. Momen aku sama mama sih kalau dipikir-pikir, mungkin karena masa aku ABG ya, waktu pas aku tinggal sama mama, jadi banyaknya memorinya sih memori kayak gimana ya, kayak anak ABG yang ngeberontak gitu loh. Tapi aku masih bersyukur bahwa Allah masih ngasih rasa sayang dan cinta aku ke ibu aku di hati aku gitu sampai sekarang gitu. Dan aku bersyukur banget gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke. Thank you Teh Della untuk sharingnya. Jadi memang ya dalam hidup Teh Della kan tidak memilih ya bagaimana kok saya dibesarkan oleh bukan ibu saya misalkan. Nah, tapi kalau lihat itu fragmen-fragmen episode-episode dalam kehidupan yang harus kita lihat bahwa one thing leads to another. Bahwa memang untuk mempersiapkan, waktu itu kan nggak kebayang bahwa harus hidup di Perancis gitu. Tapi bahwa Allah tahu, kalau mau karena takdirnya bakal ke sana, maka upbringing yang pas buat seorang Della itu harus dari nenek gitu misalkan ya, dengan keterbukaannya. Tadi Della bilang bahwa beliau sangat terbuka dengan penganut agama lain, itu membantu seorang Della untuk bisa beradaptasi di Perancis gitu dengan semua hal. Nah, hal itu tuh kita harus lihat kehidupan. Nah, makanya kan kita harus lihat bahwa kita di titik yang sekarang ini tidak akan begini kecuali kita pernah melakukan atau berhadapan atau berada dalam situasi yang apa zaman dulu gitu. Artinya one thing leads to another. Kisah Musa di sini misalkan tidak akan ada kisah masalah laut terbelah
kecuali sang ibu menghanyutkan sang bayi di dalam sungai itu, yang itu seolah-olah seperti suicidal act, dalam arti mau gitu kita kan ibu ya, bayi yang masih 3 bulan dikatakan di situ kan ada kemungkinan tenggelam atau dimakan buaya misalkan atau apa, kan itu tegang itu. Nanti kita akan lihat ya minggu depan insya Allah episode ini ketika Yochebed ibunda sang Musa, seorang perempuan yang luar biasa. Dalam Al-Quran dikatakan dia menerima wahyu. Ini berdasarkan wahyu Allah Ta'ala tuh. Hanyutkan bayinya di situ. Nah, itu ada pelajaran yang dalam buat kita semua. Artinya begini, kemudian kita tuh harus bisa melihat kehidupan kita, penggal-penggal kehidupannya dari zaman dulu, dari zaman kecil, dari orang tua yang itu, atau nenek yang itu, ya, caretaker yang itu, sekolah yang itu, pernah broken heart maybe. Semuanya tuh sampai dibilang dalam surat Ali Imran, kita harus bisa bilang, ma khalaqta hadza batil, nggak ada yang sia-sia. Tapi itu, kata Al-Quran dikunci dengan itu tuh ulil albab yang bisa berkata seperti itu. Ulil albab, yaitu orang-orang yang sudah punya lub. Lub itu akal hati tingkat tinggi. Kemampuan kita untuk membaca sesuatu dan melihat bahwa ini benar atau ini salah, itu akal hati tuh. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan gelar profesor atau apa doktor ya dan lain sebagainya. Nah, itu makanya cara Allah mengupgrade fungsi akal kita lewat ujian kehidupan. Sama seperti anak SD, SMP, SMA. Nah, ujian kehidupan itu menunjukkan akalnya udah sampai mana tuh. Karena seorang guru ya, kita kan tahu dari ujian tuh, oh ini ujiannya, tesnya udah, kan kalau anak saya yang udah si Elia tuh, dia udah sekian dibagi sekian, udah complicated gitu soal matematikanya. Si Rumi masih 20 ditambah 38 gitu. Dari soal ujian yang turun, kita tahu kemampuan akal anak ada di mana gitu. Nah, sama ujian kita, makin kita dewasa, makin akalnya tinggi, dibikin kompleksitas permasalahan tidak seperti dulu. Makanya sangat tidak bisa untuk membandingkan, dulu mah gini, dulu. Ya iya dulu. Masa anak kuliahan bilang, dulu enak ya waktu SD kita cuma begini, PR-nya. Ya iya, masa mau sama terus? Jadinya nggak belajar gitu kan. Ya bedalah kalau orang sebagai masih single, udah jadi ibu, udah jadi punya anak ini itu, tentu kompleksitasnya akan berbeda. Nah, terima itu semua, kuncinya sih nerima ya. Karena sebelum bersyukur tuh harus nerima dulu. Kalau belum nerima, syukurnya cuma di mulut. Terima tuh kita akan bisa merasakan, saya terima, itu menjalaninya dengan sukacita tuh, seneng gitu ya. Penerimaan, efek dari menerima itu ada energi yang luar biasa yang turun gitu, sehingga kita tuh asik aja gitu mengerjakannya. Orang mungkin lihat, kasihan ya gajinya kecil atau pendapatannya kecil misalnya ya, orang kan cuma lihat sekilas itu, tapi bagaimana kita menjalani itu dengan sebuah keberlimpahan di dalam hati, ilmunya mengalir. Nah, hal itu yang orang nggak lihat. Jadi artinya kita tuh mesti jujur sama diri sendiri ya, untuk memilih pekerjaan, memilih proyek, memilih aktivitas. Jangan sampai kita menggadaikan jiwa kita, ambil proyek itu soalnya gede gitu. Walaupun kita tahu dalam hati sebenarnya nggak cocok-cocok banget sih pekerjaannya atau proyeknya. Tapi karena gengsi, karena duitnya gede semata-mata gitu, kita seperti menggadaikan diri kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu diambil, itu malah petaka. Kita tidak akan happy, satu. Kalau kita tidak happy, ilmunya nggak banyak yang keluar, yang ada badan capek. 1-2 tahun, terus uang yang ada terus hilang, nggak habis, biasanya nggak karuan gitu ya. Kalaupun ada, kita dengar cerita waktu itu peninggalan katanya kan untuk anak gitu ya, ternyata harta itu menjadi sumber malapetaka buat anak-anaknya gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, hal-hal seperti itu kita tidak tahu. Ya, jadi sahabat-sahabat,
there's a reason kenapa Allah tuh butuh demand gitu ya, kita tuh ayolah berserah diri aja gitu, nurut, trust me kata Allah Ta'ala. You have to take the leap of faith gitu. Namanya lonjakan itu dalam surat Al-Baqarah dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita harus belajar kalau mau beriman sama yang gaib itu dalam arti menerima hal yang belum jelas gitu ya. Tapi hati akan bicara, sahabat-sahabat. So stay true to yourself ya. Kalau hati sudah berkata this is too much for me, you have to stand up for yourself. Jangan selalu kehidupan kita didikte oleh orang lain. Karena dunia itu akan selalu menarik kita ke kiri, kanan, depan, belakang gitu. Yang susah itu kan kita bersyukur di hari ini. Kadang kita harus berdiri dan bilang tidak. This is what I want, dan berani pegang itu dengan bismillah ya. Dengan bismillah supaya kita tidak terseret-seret oleh arus kehidupan dan kemudian at the end of the day kita capek sendiri dan habis gitu. Jiwa kita merana gitu ya, tenaga melemah dan lain sebagainya. So ya belajar dari kisah hidup Musa ini saya tempelkan sebuah perjalanan collage dari masa ke masa. Kita semua tengah menulis biografi kehidupan kita masing-masing. Itu tadi yang digambarkan dalam Shirathul Mustaqim yang akan dititi nanti, sebenarnya itu adalah gambaran dari Shirathul Mustaqim yang sedang kita titi sekarang, yang kita bangun. Ketika kita berserah diri kepada pengaturannya, tawakal, sabar, syukur, ridho, ya udah itu saja yang poin-poin dalam kehidupan yang harus terus minta sama Allah Ta'ala. Diminta ya, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah berikan hati yang sabar, ya Allah berikan hati yang ridho dengan ketetapan-Mu, minta. Sekali lagi, jangan merasa aku bisa menyabar-nyabarkan diri, nggak akan pernah bisa, karena sabar dan kualitas-kualitas baik itu semuanya datang dari Allah Ta'ala. And so meanwhile, beresin sholatnya, zikirnya banyakin, and then just work with the flow. Ya, biarkan kehidupan dengan semua hal yang Allah sudah siapkan yang terbaik untuk kita menyongsong. Dan semoga sahabat-sahabat kita semua bisa meraih karunia yang terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita semua dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari detik ke detik. Kuncinya adalah itu zikir terus. Ya. Zikir yang banyak, zikron katsiro. Setiap saat lihat Allah, Allah yang mana ya Allah, yang mana ya Allah gitu ya. Panggil dia. Salimni gitu, kata dalam hadis kalimat penghuni ini yang lewat Shirathul Mustaqim itu doanya gitu, salimni, salimni. Selamatkan hamba ya Allah, selamatkan hamba. Itu mentalitas seorang mukmin. Dia tidak berani ngambil keputusan, kalaupun dia hitung itu baik, tapi dia tahu makar Allah. Makar Allah itu mengerikan. Sesuatu yang bisa dianggap baik atau apa ternyata salah kita. Salah total. Nah itu, begitu hati kita terlalu melonjak dan pede, hati-hati ya. Pede itu jangan percaya diri sendiri. Harusnya pede itu percaya Dia. Ta'ala. Kalau ke diri sendiri, jaminan kacau, gitu, jaminan hancur. Jadi belajar hidup percaya sama Dia saja. Ya, yang lain boleh diragukan atau boleh skeptis atau boleh ngangguk-ngangguk saja, tapi dengan janji Allah, nah itu pegang itu dan kita berjalan setahap demi setahap sampai kemudian kita semoga sampai ya di alam nanti, sampai kepada kebahagiaan sejati di sini. So be happy and enjoy your life, apapun yang ada di dalam kehidupan masing-masing. Don't be despair gitu ya. Semua dalam kendali Allah Ta'ala. Jangan takut. Ya, insya Allah. So that's pendahuluan untuk kajian suluk kita gelombang ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan kisah-kisah Musa dari awal. Thank you everyone for joining. Terima kasih Teteh Sa, hatur nuhun. Terima kasih Teteh Sa. Terima kasih. Salam sama-sama. Stay healthy ya. Teteh Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Teh. Ya, sama-sama.